Bab 1095, Tiga Dinasti Menghormati. Su Zimo terdiam saat dia melihat mereka yang masih berjuang dan berteriak. Meskipun kekuatan tempurnya kuat dan dia pernah menjadi monster paling menakutkan yang menjelma di daratan Tianhuang, dia tidak berdaya melawan adegan ini. Orang-orang ini tidak bisa lagi diselamatkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakhiri penderitaan mereka. Uff, uff, uff. Su Zimo menjentikkan jarinya dengan lembut dan melepaskan kekuatan Dharma, membunuh manusia yang sangat kesakitan sehingga mereka ingin mati. Setelah itu, dia melepaskan api dao yang abadi dan membakar seluruh kota menjadi abu. Su Zimo bergerak dan terus maju. Tak lama, tatapannya bergeser dan dia melihat sekelompok pembudidaya melaju ke depan, sepertinya mendiskusikan sesuatu. Anda telah mendengar, Patriark Zhou Agung telah meninggal karena usia tua. Ah, Tuan Dao karakteristik Dharma yang mendirikan dinasti Zhou Agung. Itu dia, untuk berpikir bahwa dia akan hidup begitu lama sebelum mati. Saya mendengar bahwa jika bukan karena Patriark yang memimpin ibu kota Great Zhou akan dianeksasi oleh tiga dinasti lainnya. Telinga Su Zimo bergetar dan dia mendengar semua yang dibicarakan oleh para pembudidaya. Dia sedikit mengernyit dengan sedikit keraguan di matanya. Dia telah mendengar tentang Patriark dinasti Zhou besar. Saat itu, Nian Qi dan Little Cran King dapat memasuki medan perang kuno perantara karena derek abadi tua dan Patriark Zhou Agung bekerja sama untuk membuka simpul spasial. Leluhur tua ini sudah berusia senja dan belum menerobos. Itu hanya logis bahwa umurnya habis. Su Zimo bingung. Ini seharusnya menjadi masalah yang sangat rahasia, bagaimana semua orang mengetahuinya. Jika ketiga dinasti mendengar hal ini, itu akan merugikan Zhou Agung. Su Zimo tidak berpikir lebih jauh. Sepasang sayap kekuatan Dharma muncul di punggungnya dan kilat melingkari tubuhnya. Dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan langsung menyusul para pembudidaya, menghilang ke dalam kehampaan. Ibu kota Zhou Agung. Istana itu dingin dan kosong. Seorang wanita dengan jubah kuning pucat dengan rambut hitam panjang yang mengalir turun seperti air terjun memiliki wajah yang sangat cantik. Meskipun dia tidak mengenakan riasan atau mutiara, dia memiliki aura yang bermartabat. Wanita itu mengusap dahinya dengan lembut dan bersandar di sandaran kursi. Matanya terpejam dan ada kelelahan yang mendalam di antara alisnya seolah-olah dia sedang tidur siang. Seorang pria parubaya masuk dari luar aula dan menghela nafas dengan lembut saat dia melihat wanita yang sedang tidur. Selama periode waktu ini, Patriark telah meninggal dan pilar dinasti telah runtuh. Semua beban ada pada wanita ini. Itu karena dia adalah permaisuri Great Zhou saat ini, Ji Yaoxue. Bahkan seorang pria setinggi 7 kaki seperti dia tidak bisa menahan tekanan, apalagi seorang wanita yang lemah. Untuk beberapa alasan, berita kematian Patriark telah menyebar selama beberapa hari terakhir, menyebabkan seluruh Zhou Agung berada dalam kekacauan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, pria parubaya itu berkata dengan lembut, "Permaisuri, raja-raja telah tiba di ibu kota untuk memberi hormat." Iya, Ji Yaoxue tersentak bangun dari mimpinya dan menghela napas panjang sebelum mengangguk. "Paman Mingze, ini berat bagimu." "Tidak apa, pria parubaya itu adalah dewa sempurna Mingze, yang pernah mengikuti kaisar. Saat ini, dia sudah berkultivasi ke ranah Void Reversion." Ji Yaoxue berjalan keluar. Dia adalah orang yang ingin raja memberi hormat. Karena berita kematian Patriark telah bocor, dia mungkin juga mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengumpulkan raja-raja negara bawahan Zhou Agung di sini untuk memberi mereka pelajaran. Mereka berdua menuju ke kedalaman istana tempat Patriark Zhou Agung dimakamkan. Raja-raja telah tiba juga. Saat itu, sosok cantik melaju dengan ekspresi yang sangat cepat dan cemas. Itu adalah mantan komandan penjaga White Hawk dan salah satu komandan tentara kekaisaran saat ini, Bai Yuhan. Setelah lebih dari 100 tahun, Bai Yuhan juga telah berkultivasi ke alam Naschen Soul. "Yuan, ada apa?" Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga Bai Yuhan begitu terburu-buru. Namun, Ji Yaoxue tetap tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. "Permaisuri, sesuatu yang buruk telah terjadi." Bai Yuhan sedikit terengah-engah. Kapal roh dari tiga dinasti sudah mendekati ibu kota. Kaisar dari tiga dinasti dikumpulkan dan ada lusinan Void Reversions dan 200 Naschen Souls. Mereka mengklaim bahwa mereka di sini untuk memberi penghormatan. Ekspresi Ji Yaoxue berubah. "Apa?" Dao menjadi Mingze berseru kaget. Untuk tiga kaisar untuk memasuki dinasti Zhou besar pada saat seperti itu dan memimpin pembudidaya yang kuat seperti itu, mereka pasti memiliki niat buruk dan tidak bisa berada di sini murni untuk memberi penghormatan. Awalnya,
Kaisar dari 3 dinasti tidak berani menjelajah jauh ke ibu kota Zhou besar dengan Dewa Dao karakteristik Dharma yang menjaganya. Tetapi sekarang setelah sang patriark meninggal, ketiga kaisar telah tiba di tunggangan kekaisaran mereka. Permaisuri, ayo pergi dulu atau akan terlambat. Bai Yuhan membujuk dengan ekspresi khawatir. Dao Being Mingze merenung sejenak sebelum mengangguk juga. Ada kurang dari 10 pengembalian Void di ibu kota kami. Aku takut kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Komandan Bai benar. Kita harus menghindari mereka untuk saat ini. Menghindari. Ji Yaoxue tertawa mencela diri sendiri dan bertanya, di mana kita bisa bersembunyi? Ke puncak etiril. Dao Being Mingze berkata dengan suara yang dalam, puncak etiril memiliki bangau tua yang abadi menjaganya. Selama kami mendapatkan dukungan dari bangau abadi yang lama, Anda dapat memimpin pasukan kultivasi untuk kembali dan merebut kembali ibu kota. Petik 2. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Fondasi Great Zhou ada di sini. Ibu kota Great Zhou ada di sini dan warga Great Zhou ada di sini. Siapapun bisa mundur kecuali aku. Aku permaisuri Zhou Agung. Raja-raja berada di istana dan jika Ji Yaoxue mundur, dinasti Zhou besar akan dihancurkan juga. Kirim pesan ke Ethereal Peak untuk meminta bantuan Kren Senior. Ji Yaoxue menarik napas dalam-dalam dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Kumpulkan semua Void Reversions dan Naschen Souls di ibu kota dan suruh mereka tiba sesegera mungkin. Lawan kita hanyalah Void Reversions dan Naschen Souls juga. Selama kita bisa bertahan, semua pembudidaya dari 3 dinasti akan dimakamkan di sini ketika bangau senior dari puncak Ethereal tiba. Dipahami. Bai Yuhan menjawab dengan suara yang dalam dan mengambil bangau roh dari tas penyimpanannya. Dia menulis beberapa kata dan melepaskannya. Pada saat yang sama, Dao Being Mingze melepaskan bangau roh untuk mengumpulkan Void Reversions di ibu kota. Di kedalaman istana, di depan sebuah makam, para raja berdiri berdampingan dengan ekspresi serius. Tak lama, Ji Yaoxue tiba dengan banyak pembudidaya. 9 Void Reversions dan 37 Naschen Souls mengikuti di belakangnya dengan cara yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Raja-raja terkejut. Mereka tahu bahwa permaisuri telah memanggil mereka untuk memberi mereka peringatan. Namun, mereka tidak menyangka permaisuri akan membuat keributan besar seperti itu. Raja, jika Anda selesai memberi hormat, silakan kembali. Setelah tiba, Ji Yaoxue tidak repot-repot berbasa-basi dengan raja dan berkata dengan lugas. Raja-raja tercengang. Namun, segera, seorang raja bereaksi dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Raja-raja yang tersisa pergi satu demi satu. Saat itu, awan hitam menyelimuti dari langit tidak jauh. Awan bergemuruh dan menyelimuti seluruh ibu kota Great Zhou. Setelah mendengar bahwa Patriark Zhou Agung telah meninggal, saya, Kaisar Xia Besar, datang untuk memberi penghormatan. Aku, Kaisar Great Sang, datang untuk memberi hormat. Saya, Kaisar Agung Anda, datang untuk memberi hormat. Semua raja terkejut dan menoleh. Di langit, 3 kapal roh raksasa merobek awan hitam dan sosok berdiri di atasnya, memancarkan kekuatan yang luar biasa saat mereka melaju perlahan. Bab 1096, Dao menjadi serigala terbang. Meskipun alam kultivasi raja-raja yang hadir tidak tinggi, mereka semua adalah orang-orang dengan status dan otoritas tinggi. Mereka dengan cepat menyadari sesuatu. Kaisar dari 3 dinasti telah tiba secara pribadi dengan begitu banyak pembudidaya untuk memberi penghormatan, jelas bahwa mereka memiliki niat buruk. Jika permaisuri tidak dapat menahan bencana ini, dinasti Zhou besar kemungkinan besar akan terpecah hari ini. Ji Yaoxue gelisah dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Namun, dia mempertahankan ketenangannya terlepas dari keadaan dan tampak tak kenal takut. Dia tidak boleh panik. Jika dia kehilangan ketenangannya, semua orang akan hancur. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunda sebanyak mungkin. 3 kapal roh raksasa berhenti di atas kerumunan pembudidaya. Apa yang salah? Anda sepertinya tidak menyambut kami, permaisuri. Petik 2. Kaisar Xia Agung tersenyum dan bertanya dengan keras. Jika kalian bertiga di sini untuk memberikan penghormatan dengan tulus, saya secara alami akan menyambut Anda. Namun, jika Anda memiliki motif tersembunyi. Ji Yaoxue tidak melanjutkan tetapi ada sedikit niat membunuh dalam nada suaranya. Bahkan melawan tentara dari 3 dinasti, dia tidak menunjukkan rasa takut. Fufu. Ketiga kaisar bertukar pandang dan tersenyum mengejek. Sebelum ini, mereka mungkin ditakuti oleh ketenangan Ji Yaoxue. Tapi sekarang, kemenangan ada dalam genggaman mereka. Mengingat kekuatan dan pengaruh di belakang mereka, mereka bahkan bisa meratakan keluarga bangsawan di wilayah utara, apalagi dinasti Zhou besar.
Kapal roh bubar dan pasukan dari 3 dinasti turun perlahan. Meskipun mereka telah lama menerima berita itu, masih ada keributan di antara para pembudidaya di sisi Great Zhou. Tidak semua orang bisa tetap tenang dalam menghadapi formasi mengerikan seperti Ji Yaoxue. Di antara kerumunan di belakang 3 kaisar, seorang kultivator berjubah hijau berdiri di antara mereka. Tatapannya mendarat di wajah Ji Yaoxue dengan tatapan main-main. Sesampainya di makam Patriark Zhou Agung, Kaisar Si Agung menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Sayang sekali Anda meninggal lebih awal dan tidak dapat melihat Zhou Agung dihancurkan. Petik 2. Ekspresi para pembudidaya Zhou besar berubah. Ini adalah provokasi tersembunyi. 3 kaisar membungkuk di depan makam Patriark Zhou Agung sebelum mundur ke depan dan menatap Ji Yaoxue dengan senyum palsu. Permaisuri Zhou Agung, apakah kamu begitu tenang karena kamu sedang menunggu bala bantuan dari puncak etiril? Kaisar Xia besar tiba-tiba tertawa dan bertanya. Ji Yaoxue tetap diam. Kaisar Great Sang mengangkat kepalanya dalam tawa. Sejujurnya, kamu tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Mulai hari ini, Zhou Agung tidak hanya akan disingkirkan, puncak etiril juga akan dihancurkan. Pada saat itu, para pembudidaya Zhou Agung tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan mereka. Ekspresi Ji Yaoxue dingin saat dia berkata dengan tegas, kalian bertiga, aku memiliki 9 Void Reversions dan lebih dari 30 Naschen Souls di belakangku. Jika kita bertarung sampai mati, 3 dinastimu juga akan menderita kerugian besar. Fufu, Kaisar Great Xia tersenyum santai. Permaisuri Great Xia, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan kami? Serigala terbang, pergi. Saat dia mengatakan itu, Void Reversion menonjol dari belakang Kaisar Great Xia. Ada sedikit keganasan di matanya dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dao menjadi serigala terbang. Dao menjadi Mingze mengerutkan kening. Dao Being Flying Wolf awalnya adalah seorang kultivator keliling dari wilayah utara. Dia kejam dan sangat ganas. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun, untuk berpikir bahwa dia benar-benar tunduk pada dinasti Xia besar. Dao menjadi serigala terbang memutar lehernya 2 kali dan suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di bawah tatapan Dao Being Mingze, pipi Dao Being Flying Wolf berkilauan dengan cahaya perak. Seolah-olah ada cacing tanah yang merangkak di dalam dan mereka menghilang dengan cepat. Dao Being Flying Wolf menerjang ke arah Ji Yaoxue dengan langkah besar. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Segera, Void Reversion menonjol dari belakang Ji Yaoxue. Melompat ke udara, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang melaju ke depan, berubah menjadi sinar dingin yang melesat ke arah Dao Being Flying Wolf. Pedang itu sangat cepat, namun, Dao menjadi serigala terbang bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Segera setelah itu, semua orang merasakan pipi mereka memanas. Di udara, Dao Being Flying Wolf muncul dan merobek Void Reversion menjadi 2, menelan esens spiritnya dan mengunyahnya. Hanya ketika darah berceceran di wajah semua orang yang terasa hangat. Pada saat itu, salah satu dari 9 pengembalian kekosongan Zhou Agung sudah mati. Set, kerumunan tersentak. Dao menjadi Mingze juga terkejut. Kekuatan tempur Dao Being Flying Wolf berkali-kali lebih kuat dari yang dia tahu. Dentang, lengan Dao Being Flying Wolf bergetar dan sepasang cakar dingin dengan 4 pola dharma muncul di pergelangan tangannya. Itu adalah senjata Dharmic Dao Being tingkat tertinggi. Ini tidak umum di dunia kultivasi dinasti Zhou besar. Bahkan Dao Being Mingze hanya memiliki senjata Dao Being Dharmic kelas atas. Membunuh. Cahaya perak aneh melintas di mata Dao Being Flying Wolf saat dia menyerbu ke kerumunan. Dao menjadi Mingze buru-buru mundur dengan Ji Yaoxue. 3 pembalikan Void menyerang pada saat yang sama dan melepaskan seni Dharmic dan senjata Dharmic, membentuk penghalang raksasa yang ingin menjebak Dao menjadi serigala terbang di dalamnya. Namun, Dao Being Flying Wolf terlalu cepat dan teknik gerakannya aneh. Dalam sekejap, dia melewati lapisan penghalang dan tiba di depan 3 pembalikan Void. Anggota badan yang patah terbang dan kabut darah memuntahkan kemana-mana. Dalam sekejap mata, 3 Void Reversion telah mati. Hanya ada 5 Void Reversion yang tersisa di samping Ji Yaoxue. Mati. 2 Void Reversions menonjol dan melepaskan serangan kesadaran roh tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun di dinasti Zhou besar yang tahu tentang keterampilan rahasia roh esensi. Dao menjadi serigala terbang tidak takut sama sekali dan memadatkan kesadaran rohnya juga, bertabrakan dengan kesadaran roh dari 2 pembalikan Void dengan ledakan keras. Segera setelah itu, kedua Void Reversions mendengus.
Ekspresi kesakitan melintas di mata Dao Beng Flying Wolf juga. Kesadaran roh mereka bentrok dan mereka bertiga terluka pada saat yang sama. Di sisi Great Zhou, Void Reversion lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Dengan kilatan dingin, dia menebas leher Dao Beng Flying Wolf. Dentang, suara benturan logam bergema saat pedang menebas ke depan dan percikan terbang kemana-mana. Tidak bisa ditembus. Mata Dao Beng Mingze melebar. Kapan tubuh Dao Beng Flying Wolf menjadi begitu kuat? Bahkan jika pedang terbang itu adalah senjata Dharmic Dao Beng kelas menengah biasa, tidak mungkin pedang itu tidak bisa menembus tubuh Dao Beng Flying Wolf. Seni Dharma lainnya turun dan menyerang Dao Beng Flying Wolf tepat di dada. Namun, itu hanya membuatnya jatuh. Dao menjadi serigala terbang berdiri sekali lagi dan matanya bersinar dengan cahaya perak. Dia menyeringai sinis dan menyerang beberapa Void Reversion yang menyerang. Uff, uff, uff. Kilatan darah muncul. Dalam waktu kurang dari 10 ronde, 4 Void Reversion lainnya dibunuh oleh Dao Beng Flying Wolf. Mingze adalah satu-satunya pengembalian Void yang tersisa di samping Ji Yaoxue. Banyak jiwa baru lahir dari Zhou Agung mundur berulang kali dan tidak ada yang berani maju. Bahkan Void Reversion setelah jatuh satu demi satu, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka naik. Dao Beng Mingze merasa merinding di punggungnya. Baru pada saat inilah dia menyadari pembudidaya mengerikan macam apa yang mereka hadapi. Ji Yaoxue hancur. Zhou Agung berada di ambang kehancuran. Bab 1097, seseorang menindas Anda. Ada yang tidak beres. Ekspresi Dao Beng Mingze sangat buruk. Meskipun Dao Beng Flying Wolf kuat, dia tidak bisa sekuat itu. Lebih jauh lagi, jika Dao Beng Flying Wolf memiliki kekuatan tempur seperti itu, mengapa dia mendengarkan perintah dari dinasti Xia besar? Sejak kehancuran Kekaisaran Qian besar 10.000 tahun yang lalu, 4 dinasti wilayah utara saat ini tidak lagi memiliki kejayaan dan kekuatan sebelumnya. Saat itu, ada 2 biara Buddha yang memimpin Kekaisaran Qian besar. Kekuatan sebuah kerajaan sebanding dengan sekte super. Tapi sekarang, apalagi sekte super, bahkan 4 dinasti tidak dapat dibandingkan dengan 10 sekte atas dan keluarga aristokrat di wilayah utara. Mengingat kekuatan tempur Dao Beng Flying Wolf, dia lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte atas, mengapa dia bergabung dengan dinasti Xia besar. Dao menjadi Mingze samar-samar menyadari bahwa musuh yang dihadapi Zhou Agung kali ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada 3 dinasti. Seberapa yakinkah ketiga kaisar itu untuk melakukan kunjungan pribadi ke dinasti Zhou besar? Kaisar Great Xia tersenyum santai. Permaisuri Zhou Agung, mengapa pembalikan kekosongan Zhou Agung Anda begitu lemah dan rentan? Kaisar Agung Yu berkata dengan dingin, Ji Yaoxue, lebih dari 100 tahun yang lalu, kekasihmu, Suzimo, membunuh 1 juta orang dari tentara sekutu dari 3 dinasti kita di pegunungan Changlang. Sudah waktunya untuk melunasi hutang ini. Petik 2. Ji Yaoxue tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini dan dinasti Zhou besar akan segera dihancurkan. Tidak ada lagi ketakutan di hatinya saat dia mencibir, tentara dari 3 dinasti menyerbu dinasti Zhou besar dan membantai lebih dari 1 juta warga dimanapun mereka lewat. Orang-orang rendahan itu mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta dengan melawan 3 dinasti kita. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan kematian. Kilatan ganas melintas di mata Kaisar Great Sang saat dia tertawa sinis. Ji Yaoxue, Su Zimo sudah lumpuh. Kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dengan demikian, hutang darah itu sekarang diturunkan kepada Anda. Petik 2. Mata Ji Yaoxue meredup ketika dia mendengar nama itu. Dia juga telah mendengar tentang pertempuran 10 tahun yang lalu. Bahkan jika Suzimo bisa kembali sekali lagi, setelah tubuhnya dihancurkan dan kehilangan Divine Phoenix Bone serta penciptaan teratai hijau, dia tidak akan menjadi inkarnasi monster yang tak terkalahkan seperti dulu. Pukulan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan siapapun. Ji Yaoxue melihat ke kejauhan dan menghela nafas secara internal. Zimo, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Kami, tidak ditakdirkan untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Pada saat itu, rasa rindu yang kuat melonjak di hatinya. Seperti lentera yang sekarat, adegan mereka berdua berinteraksi muncul di depan matanya. Dia tenggelam di dalamnya dan tersenyum lembut, matanya menjadi lembab. Adegan-adegan itu akhirnya mengembun menjadi sosok yang muncul dalam penglihatannya yang kabur. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki sosok ramping. Rambut hitamnya bergoyang dan matanya jernih. Dia tersenyum padanya dengan tatapan lembut saat dia berjalan perlahan. Apakah dia berhalusinasi? Ji Yaoxue mengendus dan tertawa mencela diri sendiri. Menurunkan kepalanya sedikit,
dia mengeluarkan pedang pendek dan bersiap untuk bunuh diri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua pembudidaya yang hadir melihat ke arah itu dengan mata terbelalak kaget. Su. Dao menjadi Mingze menunjuk ke kejauhan dan mengucapkan kata-kata tidak percaya, tapi dia tidak bisa melanjutkan. Ji Yaoxue sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Tidak jauh, seorang kultivator berjubah hijau benar-benar muncul di garis pandangnya dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Apakah dia tidak berhalusinasi? Siapa orang itu? Kaisar Sia Besar mengerutkan kening dan bertanya. Kultivator berjubah hijau hanya berada di ranah Void Reversion, mengapa beberapa kultivator tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka melihatnya? Itu dia. Dao menjadi harimau merah dari Sekte Harimau Naga menyipitkan pandangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Dao menjadi bela diri yang sunyi, Su Zimo. Di kerumunan, kilatan dingin melintas di mata pemuda berjubah hijau itu saat dia bergumam, menarik. Kami hanya berurusan dengan kentang goreng kecil. Untuk berpikir bahwa ikan besar akan terpikat keluar. Petik 2. Fu. Kaisar Agung Yu mencibir, orang ini masih akan memiliki pencegahan jika ini terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang, dia hanya seorang lumpuh. Ji Yaoxue menatap penyusup dengan linglung dan memanggil dengan lembut dengan tidak percaya. Zim, suaranya bergetar saat dia mengulurkan telapak tangannya perlahan, ingin menyentuh pipi Su Zimo. Namun, dia tidak berani dan telapak tangannya membeku di udara. Dia takut ilusi itu akan hilang jika dia menyentuhnya. Su Zimo tiba di samping Ji Yaoxue dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di sudut matanya dengan lembut. Ji Yaoxue tidak lagi ragu saat dia merasakan kehangatan di telapak tangannya. Ini bukan halusinasi. Orang di depannya adalah Su Zimo. Su Zimo menghela nafas dengan lembut. Seseorang menggertakmu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat desahan itu terdengar, hawa dingin menjalari duri para pembudidaya dan rambut mereka berdiri tegak. Rasanya seolah-olah mereka berada dalam bahaya besar dan menjadi sasaran binatang buas berdarah murni. Bahkan pemuda berjubah hijau itu mengerutkan kening dan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan perasaan itu. Iya, Ji Yaoxue tidak mengatakan apa-apa lagi dan aura permaisurinya yang bermartabat menghilang seketika. Seolah-olah dia telah dianiaya, dia hanya mengangguk dan mengakui. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa jawaban, ya tunggalnya telah menentukan hukuman mati mereka. Berhenti berpura-pura. Ada apa dengan drama itu? Tiba-tiba, Dao menjadi serigala terbang mencibir, Dao menjadi bela diri yang sunyi. Kejayaan masa lalumu adalah masa lalu. Nomor 1 dari peringkat fenomena. Dewa yang sempurna nomor 1. Makhluk Dao nomor 1. Semua itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Oh, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Kali ini, dia hanya berada dalam pengasingan selama 10 tahun dan bahkan tidak ada seorang pun di dunia kultivasi seperti Dao Being Flying Wolf yang berani melompat keluar. Dao menjadi serigala terbang mungkin memiliki reputasi di dunia kultivasi wilayah utara, tetapi dia jauh dari teladan sejati. Dia bahkan belum pernah memasuki tanah warisan Dao sebelumnya. Dengan kata lain, dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Su Zimo. Tentu saja, alasan mengapa Dao menjadi serigala terbang begitu arogan adalah karena seorang ahli leluhur setengah bela diri menyerang Su Zimo 10 tahun yang lalu. Berbicara secara logis, setelah kehilangan Divine Phoenix Bone, Lotus Green penciptaan dan tubuhnya dihancurkan, Su Zimo pasti akan direduksi menjadi Void Reversion biasa. Namun, tidak ada yang tahu bahwa meskipun tubuh dan garis keturunan Su Zimo sedikit lebih lemah setelah merekonstruksi tubuh sejati teratai hijau, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari 10 tahun yang lalu. Su Zimo, kamu datang pada waktu yang tepat. Tatapan Kaisar Sia Agung dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, 100 tahun yang lalu, 1 juta tentara pembudidaya dari 3 dinasti terbunuh. Kami akan membayar hutang darah itu dengan nyawamu. Membunuh. Dao menjadi serigala terbang menggeram dan sosoknya melintas. Tiba-tiba, dia menerjang ke arah Su Zimo dengan sepasang cakar tajam berdarah yang memanjang dari pergelangan tangannya. Su Zimo memandang Dao menjadi serigala terbang dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Mata iblis surgawi. Itu adalah teknik visual dari Sutra Benih Iblis Hati Dao. Penggarap dengan keinginan lemah dan hati Dao akan mudah dikendalikan dan kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, Dao menjadi serigala terbang berhenti di jalurnya dan berdiri terpaku di tempat dengan linglung seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Meskipun mata iblis surgawi tidak memiliki banyak hal yang mematikan, itu masih merupakan teknik iblis dari zaman kuno dan Dao menjadi serigala terbang tidak dapat bertahan melawannya. Ah!
Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Semua orang menyaksikan betapa ganasnya Dao Beng Flying Wolf sebelumnya. 8 pembalikan kekosongan dari dinasti Zhou besar dibunuh olehnya sendiri. Tapi sekarang, Dao Beng Flying Wolf bukan tandingan tatapan Su Zimo dan menyerah untuk melawan setelah melihat sekilas. Dia berdiri tak bergerak di tempat saat ini. Setiap jiwa yang baru lahir akan dapat membunuhnya dengan mudah, apalagi Su Zimo. Bab 1098, Kekuatan Aneh. Ini adalah teknik visual. Sebagai seseorang dari salah satu sekte atas, Dao menjadi harimau merah adalah yang pertama bereaksi dan berkata di antara orang banyak. Saat itu, tubuh Dao Beng Flying Wolf bergidik dan gerakan tiba-tiba datang dari tubuhnya. Benang perak aneh muncul di pipinya. Setelah itu, cahaya perak bersinar dari matanya. Ekspresi Su Zimo berubah dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Jelas ada kekuatan yang sangat aneh di tubuh Dao Beng Flying Wolf. Dengan ledakan kekuatan itu, dia berhasil melepaskan diri dari kendali mata iblis surgawi. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia menjentikkan jarinya dan kekuatan Dharma membentuk ki pedang yang melesat keluar. Ki pedang kekuatan Dharma memasuki gelabela Dao Beng Flying Wolf secara instan. Su Zimo tidak perlu menggunakan seni Dharma apapun untuk melawan pembalikan kekosongan biasa. Bahkan transformasi kekuatan Dharma yang paling sederhana menjadi ki pedang tunggal dapat menciptakan kematian yang luar biasa. Meskipun dia berada di ranah Void Reversion tahap menengah, roh esensinya telah menjadi sangat murni setelah ditempa oleh teknik kultivasi teratas dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis. Jangkauan kesadaran rohnya lebih dari 500 km dan sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Kekuatan Dharmanya bahkan lebih menakutkan. Ini adalah bentuk penindasan paling murni melalui kekerasan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao menjadi serigala terbang baru saja lepas dari kendali mata iblis surgawi dan akan sadar kembali ketika pedang kekuatan Ki Su Zimo menembus gelabelanya. Roh esensi Dao menjadi serigala terbang dihancurkan dan dia mati di tempat. Meskipun Dao Beng Flying Wolf sudah mati, Su Zimo bingung dengan gelombang kekuatan yang tiba-tiba muncul di tubuh Su Zimo. Jelas, jika bukan karena kekuatan itu, kekuatan tempur Dao Beng Flying Wolf juga tidak akan mencapai level itu. Tidak mungkin baginya untuk membunuh 8 Void Reversions of Great Zhou sendirian. Pergi, bunuh dia. Kaisar Great Xia berkata dengan keras, bunuh Desolate Martial dan kamu akan terkenal di seluruh dunia. Itu benar, dia sendirian. Kalian semua, serang bersama. Kaisar Agung Anda juga berteriak. Swoosh, swoosh, swoosh. Segera, 8 Void Reversions menonjol dari belakang 3 kaisar dengan garis perak aneh muncul di wajah mereka. Akhirnya, cahaya perak melintas di mata Void Reversions saat mereka menyerang pada saat yang sama. Seketika, lebih dari 10 pedang terbang merobek udara. Di udara, beberapa Void Reversions bahkan menyihir seni Dharma dan tiba. Teknik itu lagi, Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Senjata Dharma dan seni Dharma dari pembalikan kekosongan ini tidak layak disebut. Namun, benang perak yang muncul di tubuh mereka menyebabkan kekuatan mereka berlipat ganda dan kekuatan tempur mereka melambung. Su Zimo belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Tentu saja, bahkan jika kekuatan tempur dari Void Reversions digandakan, tidak ada yang perlu ditakuti. Su Zimo mengulurkan jarinya dan mengetuk ke depan. Ledakan. Tiba-tiba, awan gelap mengembun di atas kepala para pembudidaya. Itu gelap gulita saat tinta dan garis-garis petir yang menyilaukan turun dari langit. Itu menghubungkan langit dan bumi. Busur listrik terjalin tanpa henti, membentuk badai petir raksasa. Kultivator berjubah hijau terkejut dan segera mundur. Para pembudidaya dari 3 dinasti bereaksi dan mundur. Bang! Ledakan! Ledakan! Badai petir yang menakutkan memancarkan kekuatan yang luar biasa seolah-olah bisa menghancurkan segalanya dan langsung menelan 8 Void Reversion yang menyerang. Pedang terbang, senjata roh, dan seni Dharma mereka semuanya diselimuti oleh badai petir ungu. Sesaat kemudian, badai mereda. Hanya ada 8 mayat hangus di tanah yang tidak bisa dikenali. Asap hijau mengepul dari tubuh mereka dan mereka sudah mati. Seni Dharma dari pembalikan kekosongan juga dilahap oleh badai petir dan menghilang tanpa jejak. Ada banyak pedang terbang dan senjata roh berserakan di tanah, tidak ada satupun yang utuh. Seni Dharma itu begitu menakutkan sehingga bahkan senjata Dharma pun tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping. Setelah manual guntur ungu menyatu dengan manual guntur hijau, itu membentuk teknik kultivasi lengkap, bagian penyempurnaan roh void besar.
Badai petir ungu asli juga telah berubah menjadi badai petir saat ini. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Di sisi tiga dinasti, kaisar dari tiga dinasti, Void Reversions dan banyak Nascent Souls terkejut dan gemetar dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Para pembudidaya menelan ludah. Bukankah tubuh Dao menjadi desolate marsial lumpuh dan kekuatan tempurnya sangat berkurang setelah kehilangan penciptaan teratai hijau dan tulang Phoenix surgawi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Dao Being Desolate Martial sudah lumpuh? Apa yang sedang terjadi? Di hadapan seni Dharma itu, mereka merasa tidak berarti seperti semut. Ini bukan ilusi. Mengingat kekuatan Dharma Suzimo saat ini, badai petir tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan Dewa Dao karakteristik Dharma jika dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sepertinya ada keributan. Suzimo mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Alasan mengapa dia merilis seni Dharma itu bukan untuk berurusan dengan pembalikan kekosongan, dia hanya ingin melihat seberapa kuat seni Dharma itu. Lagi pula, dia belum pernah bertarung dengan siapapun sejak dia memasuki pengasingan di dasar lembah pemakaman naga. Pemuda berjubah hijau itu mengerutkan kening dalam, penghinaan dan ejekan di matanya telah lama menghilang. Kekuatan tempur Suzimo tampaknya berbeda dari rumor. Mengingat kekuatannya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Suzimo bahkan jika dia menyerang. Tentu saja, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Bahkan jika pembalikan kekosongan seperti mereka tidak dapat menekan Suzimo, masih ada karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga di ibu kota Zhou Agung. Dewa Dao karakteristik Dharma pasti merasakan keributan itu. Kalian semua, serang bersama. Saat itu, Dao menjadi harimau merah berteriak. Tubuh desolate marsial hancur dan tubuhnya yang direkonstruksi sangat lemah. Jika kalian melawannya dalam pertarungan jarak dekat, kalian pasti bisa melukainya dengan parah. Kata-katanya membuat semua orang tersadar. 10 tahun yang lalu, Suzimo kehilangan tubuhnya tetapi roh esensinya tidak terluka. Saat ini, mereka jelas bukan tandingan Suzimo dalam hal teknik Dharma. Di dunia kultivasi, semua pembudidaya tahu beberapa pengetahuan umum. Jika Void Reversions kehilangan tubuh mereka, akan sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan tempur mereka sebelumnya apakah itu melalui asimilasi atau membeli tubuh fisik Void Reversion. Di masa lalu, Suzimo memiliki fisik yang menakutkan dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, tubuhnya adalah kelemahan terbesarnya. Pada pemikiran itu, 6 pembudidaya tiba-tiba muncul dari kerumunan. Mata mereka bersinar dengan cahaya perak saat mereka meledak dengan kecepatan penuh menuju Suzimo. Rekan Taois, hati-hati. Ketika Dao Being Mingze melihat bahwa Suzimo tidak bergerak, dia segera mengingatkan, jika mereka ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat, kamu harus menjaga jarak. Tidak perlu. Tersenyum lembut, Suzimo menyalurkan kesadaran rohnya dan menyalurkan kekuatan dharmanya ke ujung jarinya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Bersin, bersin, bersin. Balok pedang kekuatan Dharmaki melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menuju 6 pembalikan kekosongan yang menyerbu. Pembalikan Void tidak bisa mengelak tepat waktu dan kepalanya ditusuk oleh pedang kekuatan Dharmaki, menyebabkan roh esensinya menghilang. 5 Void Reversions lainnya melambat dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka berbelok sedikit ke samping untuk menghindari ketajaman ki pedang kekuatan Dharma. Sebelum dia bisa mengatur napas, dia melihat sesuatu dari sudut matanya dan ketakutan. Ki pedang kekuatan Dharma telah melewatinya ketika tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri, ia memutar pedangnya dan menusuk bagian belakang kepalanya. Darah berkelebat. Void Reversion jatuh ke tanah mati. Bab 1099, apa yang kamu coba lakukan? Dengan kesadaran roh Suzimo, dia bisa mengendalikan kekuatan Dharma dengan mudah. Ki pedang kekuatan Dharma yang ditembakkan dari udara sangat hidup. Seolah-olah mereka masih hidup, mereka berputar-putar di sekitar Void Reversions yang menyerbu dan bola-balik. Astaga, astaga, astaga. Bahkan jika Void Reversion bisa menghindari serangan pertama, dia tidak bisa menghindari serangan kedua. Bahkan jika dia bisa menghindari serangan kedua, dia tidak bisa lepas dari pengepungan 2 atau bahkan beberapa pedang ki. The Void Reversions berdiri di tempat dan bergeser. Mereka sudah diambang kematian, apalagi mendekat. 3 kaisar sudah pucat karena ketakutan. Secara naluriah, mereka ingin berbalik dan melihat pemuda berjubah hijau itu. Namun segera, sebuah suara terdengar di benak ketiga kaisar. Jangan mundur. Jika kamu berani melihatku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Suara pemuda berjubah hijau itu mengandung niat membunuh yang dingin dan menyeramkan. 3 kaisar bergidik dan tidak berani melakukan hal lain.
Ekspresi pemuda berjubah hijau itu muram saat matanya bergeser. Dia memandang Dao menjadi harimau merah di sampingnya dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan keraguan dan niat membunuh. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada dewa Dao karakteristik Dharma di ibu kota Zhou Agung? Pemuda berjubah hijau itu mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, di mana dia? Mengapa dia tidak muncul meskipun ada keributan di sini? Petik 2. Ekspresi Dao menjadi harimau merah sangat mengerikan. Penatuasun memang telah tiba di ibu kota Great Zhou. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak muncul. Pada kenyataannya, Penatuasun dari Dragon Tiger Sekte ada di dekatnya. Namun, dia tidak berani menyerang. Orang di dasar lembah pemakaman naga masih hidup. Di dunia kultivasi saat ini, tidak banyak orang yang berani menyerang Suzimo jika mereka adalah ranah kultivasi utama selain yang terakhir. Kembali di lembah pemakaman naga, leluhur setengah bela diri dari Sekte Esensi Kekacauan terluka parah dan sosok perkasa tubuh bersama meninggal. Menurut apa yang dikatakan orang dari lembah pemakaman naga, dia tidak akan ikut campur bahkan jika Suzimo mati dalam pertarungan antara para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama. Dia hanya bisa menyalahkan Suzimo karena tidak cukup terampil. Namun, situasinya berbeda jika itu adalah dewa Dao karakteristik Dharma yang bertarung. Mudah baginya untuk membunuh Suzimo, tetapi dia dan Sekte Harimau Naga harus menanggung murka seorang Patriark Mahayana. Sekte Harimau Naga tidak akan mampu menahan bahkan seorang Patriark Mahayana di tahun-tahun senjanya. Dalam sekejap mata, 6 pembalikan Void yang baru saja memasuki medan perang sudah mati. Dao menjadi harimau merah mengepalkan tinjunya sedikit. Di bawah tatapan pemuda berjubah hijau, dia merasa seolah-olah dia ditikam dari belakang. Sekelompok sampah. Dao Being Red Tiger menonjol dan mengeluarkan pedang tebal raksasa dari tas penyimpanannya. Dia memutar lehernya dengan serangkaian suara berderak. Benang emas muncul di pipinya dengan cara yang aneh. Benang emas menghilang begitu muncul di pipinya. Namun, mata Dao menjadi harimau merah bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia sedikit mengernyit. Itu adalah metode aneh itu lagi. Selanjutnya, benang emas jelas satu tingkat lebih tinggi dari benang perak. Setelah benang emas muncul, aura Dao Being Red Tiger jelas menjadi lebih kuat. Saat itu, Ji Yaoxue berseru dengan lembut juga. Sekte Harimau Naga. Ji Yaoxue memperhatikan Dao menjadi lencana Sekte Harimau Merah dan bertanya dengan ekspresi muram, sebagai salah satu dari 10 sekte atas wilayah utara, mengapa Sekte Harimau Naga berpartisipasi dalam pertarungan antar dinasti? Selama 10.000 tahun terakhir, tidak satu pun dari 4 dinasti mendapat dukungan dari sekte atas atau keluarga aristokrat. Misalnya, di dinasti Zhou besar, selain beberapa sekte dan faksi kecil, puncak etiril dan sekte api sejati yang merupakan bagian dari 5 sekte besar berada di antara yang teratas. Ini bukan fenomena yang aneh. Itu juga karena bencana 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Kekaisaran kian besar kuat dan memiliki fondasi yang kuat. Di dalam wilayah itu, ada 2 biara Buddha yang menjaganya dan sekte atas serta keluarga aristokrat tunduk kepada mereka dengan mudah. Meski begitu, bencana turun dan kekaisaran kian besar dimusnahkan. Kedua biara Buddha dihancurkan dan menghilang di daratan Tianhuang juga. Sejak saat itu, meskipun 4 dinasti dibentuk di wilayah kekaisaran kian besar, tidak ada sekte atas atau keluarga aristokrat yang terlibat lagi. Jika bahkan 2 sekte super seperti biara Buddha dihancurkan karena kekaisaran kian besar, itu normal bagi sekte atas dan keluarga bangsawan untuk lebih berhati-hati. Ada pemahaman diam-diam antara sekte atas dan keluarga bangsawan. Tidak ada yang akan terlibat dengan 4 dinasti. Tapi sekarang, sekte Harimau Naga terlibat dalam pertarungan antara 4 dinasti dan itu setara dengan merusak keseimbangan, yang mengejutkan Ji Yaoxue. Apakah ini niat dari sekte Harimau Naga atau Void Reversion sendiri? Dao menjadi harimau merah memelototi Suzimo dan menyeringai. Menyeret pedang tebal raksasanya, kidarahnya meledak dengan keras saat dia menyerang Suzimo. Astaga, angin menderu. Teknik gerakan Dao Being Red Tiger lebih dari 2 kali lebih cepat dari Void Reversion sebelumnya. Sekte Harimau Naga adalah salah satu dari 10 sekte atas wilayah utara. Sutra Harimau Naga dari sekte tersebut adalah teknik kultivasi tempering tubuh terbaik di dunia kultivasi. Dao menjadi fisik dan ki darah macan merah tidak lemah untuk memulai. Dengan bantuan kekuatan aneh yang berasal dari benang emas, kecepatannya telah mencapai batasnya. Bahkan ada bayangan di belakangnya. Zim, awas. Ji Yaoxue berseru dengan lembut. Kekuatan tempur dari Void Reversion ini jelas tidak pada level yang sama dengan Void Reversion sebelumnya.
Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dan tidak ada fluktuasi di matanya. Berdiri di tempat tanpa niat untuk mundur, dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan menembakkan pedang Qi. Bersin, pedang Qi merobek udara dan menusuk ke arah Glabella Dao menjadi harimau merah. Sosok Dao menjadi harimau merah masih di udara ketika dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menghindari pedang Qi selebar rambut. Tanpa berhenti, dia terus maju. Bersin, pedang Qi berbalik. Sosok Dao Being Red Tiger melintas lagi. Jika dia ingin mempertahankan kecepatan pengisiannya, dia tidak akan bisa menghindari Qi pedang kekuatan Dharma Suzimo dengan sempurna. Pedang Qi melesat melintasi lengan Dao menjadi harimau merah. Panah darah dimuntahkan dan tersebar di kehampaan. Luka pedang raksasa muncul di bahu Dao Being Red Tiger saat darah menyembur keluar. Suzimo mengangkat alisnya. Biasanya, ketajaman pedang Qi seharusnya sudah cukup untuk memotong seluruh lengan Dao menjadi harimau merah. Tapi sekarang, itu hanya meninggalkan satu luka di tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan aneh itu, tubuh Dao Being Red Tiger menjadi lebih kuat. Sebelumnya, lukanya masih berlumuran darah. Namun, dalam sekejap mata, pendarahan telah berhenti dan cahaya keemasan menyinari lukanya. Daging di kedua sisi luka mulai menutup, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Menarik. Suzimo menyipitkan matanya. Saat dia dalam keadaan linglung, Dao Being Red Tiger sudah mendekat dengan ekspresi hiruk-pikuk dan tatapan mengancam. Desolate marsial, serahkan hidupmu. Pada jarak itu, dia sangat yakin bahwa dia bisa memenggal kepala Suzimo. Suara mendesing. Pedang tebal di tangan Dao Being Red Tiger bersinar dengan 5 cahaya yang menakjubkan. 5 pola Dharma, senjata Dao Being Dharmic yang sempurna. Ini sangat langka bahkan di antara 4 dinasti. Sinar pedang melintas dan menebas dengan keras. Namun, Suzimo sepertinya tidak menyadarinya. Tepat saat pedang hendak menebas leher Suzimo, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia tidak bergeming sama sekali. Meskipun memegang pedang tebal di tangannya, dia tidak terluka. Suzimo menoleh sedikit dan bertanya dengan senyum palsu, "Apa yang kamu coba lakukan?" Bab 1100, Membunuh Harimau Merah. Semua pembudidaya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Dao Being Red Tiger membeku seketika saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Pertanyaan Suzimo bergemuruh di benaknya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dao menjadi pikiran harimau merah sedang kacau. Itu benar, apa yang dia coba lakukan? Alasan mengapa dia melepaskan semua kekuatan dan metodenya dan bahkan menahan luka Qi pedang kekuatan Dharma Suzimo adalah agar dia bisa bergegas, menutup jarak dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, mereka berdua hanya terpisah beberapa inci. Namun, pedangnya yang tebal dicengkeram kuat oleh telapak tangan yang adil dan lembut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah senjata Dao Being Dharmic yang sempurna. Mengiris sehelai rambut dan memotong besi seperti lumpur, bahkan itu tidak bisa menggambarkan ketajaman pedang tebal ini. Namun, senjata surgawi seperti itu diraih oleh kultivator di depannya dengan tangan kosong. Dia bahkan tidak mencengkeram gagangnya, tetapi bilahnya yang berkilauan dengan ketajaman yang dingin. Apa yang dia coba lakukan? Apa yang bisa dia lakukan? Rencana, analisis, dan banyak kartu truf yang dia siapkan untuk dilepaskan selanjutnya tampak sangat menggelikan saat ini. Dao menjadi harimau merah tidak mengerti. Memang benar bahwa leluhur setengah bela diri di klan telah melumpuhkan tubuh orang ini. Banyak pembudidaya di tanah warisan Dao menyaksikannya. Bagaimana orang ini masih bisa menahan ketajaman senjata Dao Being Dharmic yang sempurna dengan tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah pedang tebalnya bahkan tidak bisa menggores kulit orang itu. Tidak mungkin Dao menjadi harimau merah bisa mengerti. Memang benar bahwa tubuh sejati teratai hijau Suzimo lebih rendah daripada tubuh sejati naga dalam hal garis keturunan dan kekuatan. Namun, ketangguhan tubuh sejati teratai hijau ini tidak lebih lemah. Sebelum teratai hijau penciptaan kelas 6 hancur, itu sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Kulit Suzimo terbuat dari daun teratai. Bahkan senjata bawaan Dao Being Dharmic tidak bisa melukainya, apalagi senjata Dao Being Dharmic yang sempurna. Awalnya, Dao menjadi harimau merah berpikir bahwa monster yang menjelma di masa lalu telah jatuh dari kasih karunia dan dia ingin memanfaatkan situasi untuk menginjak-injaknya. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa monster yang menjelma di masa lalu masih berada di puncak. Yang terakhir begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian pihak lain. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan potongan besi tua itu? Tatapan Suzimo semakin intensif dan dia mengerahkan kekuatan di jari-jarinya. Ada suara retak yang menembus langit.
Su Zimo mematahkan pedangnya dengan tangan kosong. 5 lampu menyala pada pedang tebal itu langsung meredup. Senjata Dao Being Dharmic yang sempurna dihancurkan oleh Su Zimo dengan tangan kosong di depan semua orang. Suara pecah bergema dan semua pembudidaya yang hadir bergidik. Jantung mereka berdetak kencang dan mereka lupa bernapas sejenak. Penggarap dari 3 dinasti memandang Su Zimo dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Orang ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Adegan ini sekali lagi membangkitkan ingatan mereka yang telah lama hilang. Mereka akhirnya menyadari siapa yang mereka hadapi. Ini adalah keberadaan menakutkan yang membunuh 8 murid tituler di tanah warisan Dao sendirian. Ada paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya. Dibandingkan dengan paragon dan inkarnasi monster itu, mereka tidak signifikan. Dao menjadi harimau merah menelan ludah dan mundur dengan ekspresi ngeri. Di depan Su Zimo, dia bahkan tidak berani membuat gerakan besar dan hanya bergerak mundur perlahan selangkah demi selangkah. Butuh waktu kurang dari 3 napas untuk mencapai Su Zimo. Namun, rasanya seperti 1 abad telah berlalu hanya dengan mundur 3 langkah. Dia takut keluar dari akalnya. Su Zimo melihat Dao menjadi harimau merah yang menggigil dan menggelengkan kepalanya, tersenyum lembut. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Berdebur, sebuah sambaran petir menyambar. Su Zimo sudah menghilang dari tempat. Pupil Dao Being Red Tiger mengerut dan dia mengerahkan kekuatan di kakinya, ingin mundur. Namun, dia hanya merasakan kilatan dingin di depan matanya. Mencengkeram bilah pedang tebal yang patah, Su Zimo menebas leher Dao menjadi harimau merah dengan kejam. Kabut darah dimuntahkan. Sosok Su Zimo menghilang sekali lagi dan dia sudah menghindar. Dao menjadi harimau merah melebarkan matanya dan terhuyung ke belakang, mencengkeram tenggorokannya. Namun, darah merah memancar keluar dari celah di antara jari-jarinya. Meskipun kekuatan ulat sutra emas di tubuhnya kuat, masih sulit baginya untuk pulih dari cedera fatal di tenggorokannya. Kekuatan hidup tubuhnya terkuras dengan cepat dan ki darahnya menurun. Dao menjadi harimau merah menyadari bahwa tubuhnya sudah lumpuh. Astaga! Dengan kilatan cahaya, roh esensinya keluar dari atas kepalanya. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Seolah-olah dia mengharapkannya, Su Zimo melemparkan tangannya dengan santai. Bilah patah yang masih di telapak tangannya menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang menebas roh esensi Dao menjadi harimau merah secara instan. Dao menjadi harimau merah mati di tempat tanpa berkata apa-apa. Setelah membunuh Dao menjadi harimau merah, Su Zimo melirik ke sudut yang jauh dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia baru saja menghancurkan seekor semut dengan santai. Ada seorang kultivator yang tersembunyi di sudut itu. Mengenakan jubah sekte harimau naga, janggutnya berwarna putih keabu-abuan, dia adalah penatua matahari dari sekte harimau naga yang telah lama tiba di ibu kota Zhou besar dan bersembunyi di dekatnya. Bahkan setelah para murid sekte meninggal, dia tidak muncul. Dia masih menahan diri. Namun, pada saat itu, tatapan Dao Being Desolate Martial melayang ke arahnya, menyebabkan jantung Elder Sun berdetak kencang. Mungkinkah anak itu menemukan jejakku? Penatua Sun sedikit mengernyit dengan ekspresi bingung. Sementara dia merasa bingung, Dao Being Desolate Martial telah menarik kembali pandangannya, seolah-olah pandangan itu hanyalah sebuah kebetulan. Penatua Sun menghela napas lega dan meratap dalam hati, saya terlalu banyak berpikir. Anak ini hanya berada di ranah Void Reversion tahap menengah. Bagaimana dia bisa mendeteksi saya? Di sisi lain, Su Zimo menarik kembali pandangannya. Saat dia tiba, dia sudah merasakan bahwa ada dewa Dao karakteristik Dharma yang tersembunyi di sudut itu. Kesadaran rohnya sebanding dengan dewa Dao karakteristik Dharma dan dengan bantuan persepsi rohnya, tidak mungkin jejak Penatua Sun bisa lepas dari akal sehatnya. Dia tidak terganggu oleh Dao Lord karakteristik Dharma ini. Jika orang itu memilih untuk tidak muncul, Su Zimo juga tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Tatapannya mendarat di 3 kaisar sekali lagi. 3 kaisar merasa hati mereka menjadi dingin. Lari. Hanya ada satu pikiran di benak ketiga kaisar. Karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte tidak muncul dan mereka hanya memiliki satu pilihan, melarikan diri. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin saya. Meskipun suara Su Zimo tidak keras atau lembut, itu didengar oleh setiap Void Reversion dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, para pembudidaya dari 3 dinasti takut kehabisan akal dan tidak berani tinggal. Menurut pendapat semua orang, mereka pasti akan mati jika tetap berada di ibu kota. Termasuk Naschen Souls, ada lebih dari 200 pembudidaya yang tersisa di 3 dinasti. Namun, Su Zimo sendirian. Selama semua orang bubar dan melarikan diri ke segala arah,
Tidak mungkin Suzimo bisa menahan mereka semua. Pemuda berjubah hijau itu juga bersembunyi di antara kerumunan dan melarikan diri keluar kota di tengah kekacauan. Tatapan Suzimo menjadi dingin saat dia bangkit perlahan dan melayang di udara, berkata dengan dingin, siapapun yang bergerak dengan gegabah akan mati.